Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang fungsi peluang, ya, fungsi peluang dan menghitung nilai peluang yang diambil dari fungsi peluang tersebut. Kemudian kita akan menentukan rata-rata dan variasinya. Nah, fungsi peluang yang akan kita bahas yang pertama itu adalah fungsi peluang diskrit, ya, diskrit. Nah, misalkan seperti ini. Pada kasus seperti ini ya diketahui sebuah fungsi peluang variabel acak diskrit X adalah sebagai berikut ya. Px sama dengan 1/15 X min 1 ketika X-nya hanya berlaku untuk 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan 0 untuk yang lain gitu ya. Nah, berapa peluang ketika X-nya kurang dari 1? Tentukan rata-rata variabel acak dan variansinya. Nah, kita akan jawab semua 3 poin ini ya. Nah, cara menjawabnya adalah yang pertama kalau sebelum menjawab ya, ketika kita bicara tentang fungsi peluang, sebelum menjawab itu adalah pastikan bahwa fungsi peluangnya itu memang udah memenuhi syarat dari fungsi peluang ya. Memenuhi syarat dari fungsi peluang itu yang pertama gini ya. Jadi kita lihat pantau ini ya, bahwa syarat dari fungsi peluang itu ada dua ya. Yang pertama adalah nilai peluangnya itu dia harus lebih besar sama dengan 0 ya. Pastikan ketika nilai X variabel ini diganti dengan nilai X2, 3, 4, dan 5, 6, dia tetap lebih besar dari 0. Contoh misalkan 2 kurang 1 pasti 1/15, 3 kurang 1 gitu ya, berarti 2/15, pasti lebih besar dari 0. Nah, syarat satu adalah memenuhi. Nah, syarat yang kedua kita lihat bahwa syarat dari fungsi peluang itu adalah diskrit ya. Ketika nilai sigma dari fungsi peluang Px itu adalah sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau kalian masukkan nilai ini ya, misalkan 1/15 gitu ya, dikalikan dengan 2 kurang 1, karena X-nya kita mulai dari 2. Kemudian berapa? 1/15 dikalikan dengan 3 kurang 1. 1/15 dikali dengan 4 kurang 1. 1/15 dikali dengan 5 kurang 1. Kemudian 1/15 dikalikan 6 kurang 1 ya. Jadi kalau dihitungkan 1/15 semuanya ada, kita keluarkan ya. Yang ini adalah 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3, ditambah dengan 4, ditambah dengan 5. Kalau kita jumlahkan adalah 15/15 atau sama dengan 1. Sama dengan 1. Oke, berarti dua syarat ini terpenuhi oleh fungsi peluang tersebut. Maka soal ini adalah benar ya, bahwa fungsi Px itu adalah fungsi peluang. Nah, kita coba jawab satu persatu dari nilai ini ya. Dari apa yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa peluang Px kurang dari 4 ya. Berarti kita akan menghitung peluang X sama dengan 2 ditambah dengan peluang X sama dengan 3 ya. Nomor 4-nya nggak usah gitu ya, nggak usah, karena kurang dari 4, 4-nya nggak ikut ya. Nah, berarti kita akan hitung 1/15 dikalikan dengan 2 kurang 1 ditambah dengan 1/15 dikalikan dengan 3 kurang 1 ya, atau kita dapatkan adalah 1/15 ditambah dengan 2/15 atau sama dengan 3/15, atau kita bisa perkecil lagi adalah 1/5. Oke, selesai nomor poin A ya. Kemudian kita lihat menghitung rata-rata ya, menghitung rata-rata. Nah, menghitung rata-rata ya, rata-rata itu kan disimbolkan dengan mu. Mu X berarti rata-rata untuk variabel acak X. Itu didapat dari nilai ekspektasi dari X ya. Nilai ekspektasi dari X itu adalah sigma X dikalikan dengan peluang Px-nya. Gitu. Nah, saya kurungin. Nah, ini adalah rumus untuk sigma. Gitu ya. Untuk rata-rata. Nah, jadi kalau misalkan yang nomor poin yang B itu kita akan menghitung rata-rata dari X ya, kita hitung gitu ya. Sigma
X dikalikan dengan berapa? 1/15 ya. Kemudian dikalikan dengan X min 1. Nah, X-nya berlaku untuk 2 sampai 6 ya. X-nya itu untuk 2 sampai 6 gitu ya. Nah, jadi kita hitung ya, kita coba sederhanakan di sini. Berarti karena di sini ada 1/15, maka boleh kita tulis gini. 1/15 sigma ya X dikalikan dengan X min 1 gitu ya. X min 1. Oke, kita akan gerakan X-nya dari 2 sampai 6 ya. Yang pertama adalah 2 dikalikan dengan 2 kali 1. Ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2. Ditambah dengan 4 dikalikan dengan 3. Kemudian ditambah dengan 5 dikalikan dengan 4. Ditambah lagi adalah 6 dikalikan dengan 5 ya. Tinggal kita hitung nilai ini ya. Coba kita gerakan lagi. Nah, berarti nilai 1/15 dikali dengan 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 12 ditambah dengan 20 ditambah dengan 30. Oke. Berarti dapat 1/15, kita hitung di sini nih. 8 ya, 8 20 40 70 ya. Berarti 70/15. 70/15 ya. Boleh kita perkecil ya, bagi 5 berarti di sini 14, di sini ada 3. Nah, ini adalah rata-ratanya. 14/3. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan menghitung variansi ya, variansi. Nah, variansi. Yang C, kita akan hitung variansi. Variansi dinotasikan dengan sigma kuadrat, sigma kecil kuadrat X. Nah, berarti variansi dari X. Atau boleh kita ringkas juga, ditulis X ya. Var X itu adalah sigma X dikurangi dengan mu, ketemu PX. Ini kuadrat, gitu ya. Atau boleh juga ditulis dengan ekspektasi dari X min mu kuadrat, gitu ya. Nah, ini adalah variansi gitu ya. Nah, biasanya sih kita ya nah, biasanya boleh juga variansi itu langsung ya, bahwa cara menghitung variansi dari sini biasanya kita tulis gini, variansi dari X ya, itu adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu dikuadratkan ya, rata-rata dikuadratkan. Nah, mu-nya kan kita udah tahu ya, mu-nya itu tadi adalah 14/5. Oke. Nah, kita coba hitung ekspektasi dari X kuadrat. Ekspektasi dari X kuadrat itu adalah sigma X kuadrat dikalikan dengan fungsi peluangnya, peluang X ya, atau sigma dikalikan dengan X kuadrat dikalikan dengan 1/15 X min 1. Atau boleh kita tulis 1/15 ketemu X kuadrat X min 1 sigma ya. Di sini sigma. Nah, gini. Berarti kita coba gerakan ya. X-nya itu kan dari 2 sampai 6. Berarti 1/15 ya. Kemudian yang pertama adalah 2 kuadrat ya. Berarti 4 dikalikan dengan 2 kurang 1 ditambah kemudian 9 3 kurang 1 ditambah 16 4 kuadrat ya, 4 kurang 1 ditambah dengan 25 5 kurang 1 dan terakhir adalah 36 6 kurang 1 ya. Berarti adalah 1/15. Nah, di sini ada 4 ditambah dengan 2, 18
ya. 18, maaf. 9 betul ya, 18. 9 dikalikan 2, 18. Ditambah dengan 16 dikalikan 3, 48. Ditambah dengan 25 dikalikan 4 adalah 100. Ditambah dan terakhir adalah 36 dikalikan dengan 5, 180. Oke, kita hitung variansinya ya. Nah, coba kalau dihitung dulu sampai sini kan ketemu 22. Sampai sini nanti 22 ketemu 70. 70 tambah ini 250. 250 tambah ini 350. Berarti 350 dibagi dengan 15. Kalau dibagi 5 kan ini dapat 3 ya. Dapat 3. Kalau 305 dibagi 5 adalah 70 ya. Nah, berarti variansinya adalah 70 per 3 gitu ya. Nah, belum. Maksudnya ekspektasi dari X kuadrat adalah 70 per 3. Nah, berarti kalau misalkan variansi ya, variansi atau boleh kita tulis var dari X itu adalah kita dapatkan adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan mu X dikuadratkan. Atau kita dapatkan berapa? 70 per 3 dikurangi ya. Nah, rata-ratanya itu apa? 14 per 5 ya. Kalau nggak salah 14 per 5 atau 14 per 3. Kita cek dulu. 14 per 3, maaf. Ini 14 per 3. 14 per 3 dikuadratkan ya. Oke, berarti 210 per 9 dikurangi dengan 196 per 9 ya. Oke, nah berarti ketemu adalah 14 per 9. Ini adalah variansi dari variabel acak tersebut. Nah, selesai sampai sini untuk poin nomor 1. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke berikutnya untuk variabel continue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.